Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan kasih setia bagi kami. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu mengajari dan membimbing kami, sehingga kami dalam setiap hari-hari kami boleh melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu leluasa di dalam hati, pikiran, dan hidup kami untuk memotivasi kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Demikian dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian bunyinya. Banyak orang berpikir dan melakukan hidup kudus untuk mengejar keselamatan. Mengartikan keselamatan baginya melepaskan diri dari belenggu kedagingan. Jadi berusaha menahan diri dari kedagingan, hawa nafsu, berpuasa, dan lain sebagainya. Bahkan mampu mengekang dirinya dari hal-hal yang wajar, misalnya pernikahan, makanan sehat, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan hidup kudus untuk mendapatkan keselamatan? Kekristenan kita mengajarkan serta menekankan bahwasanya keselamatan adalah anugerah dari Tuhan Allah. Keselamatan itu sudah diberikan kepada setiap orang percaya pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Keselamatan itu adalah dari Allah sendiri. Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap orang percaya kepadanya. Dia menyelamatkan kita dengan menebus kita dari dosa dengan harga yang mahal. Dengan status kita, Petrus menasihati kita sebagai anak-anak Allah untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Berarti dipanggil untuk hidup dalam kudus. Tujuan orang Kristen hidup kudus untuk tidak menyia-nyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita, yaitu anugerah yang dibayar dengan harga mahal oleh darah Kristus. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Jadi jangan menyerahkan diri lagi kepada perhambaan dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, sembarangan hidupnya, dan hidup di dalam masa lalu, berarti kita sudah menghina dan menyangkal karya Kristus di kayu salib. Hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen, tetapi hidup kudus adalah cara dan gaya hidup orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Anugerah Allah memanggil orang-orang berdosa, mengajak orang berdosa dengan kuat untuk hidup kudus. Suatu anugerah perkenanan yang besar, kita dibawa keluar dari dosa dan hidup dalam anugerah yang patut kita hargai dengan sungguh-sungguh dengan hidup di dalam kekudusan. Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Supaya kita tetap bersama Allah, maka kita hidup dalam kekudusan, menjadi hidup kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Bapa di dalam menjaga hidup kami, supaya anugerah itu tetap menjadi milik kami. Kami memiliki hidup sesuai anugerah, yaitu hidup kudus. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami menjalani kehidupan ini untuk tetap menjaga kekudusan kami, dengan tujuan adalah hidup menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan dunia ini, karena kami sudah dianugerahkan hidup yang baik, hidup yang sudah ditebus dari Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan hidup kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.